Halo para penggiat K3, ketemu lagi nih dengan Kak Cideni. Nah, hari ini Kak Cideni kedatangan tamu nih. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa lihat nih, ya kan? Ada dari Dinas Pemadam Kebakaran nih. Kan teman-teman suka tanya nih, suka risih juga nih, ya kan? Misalkan nih, tim dari pemadam kebakaran datangnya telat, rumahnya sudah hangus, ya kan? Baru timnya datang. Terus ada juga video yang lagi viral ya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga nih, ya. Tim kebakarannya itu dilemparin nih ya oleh masyarakat. Nah, mungkin teman-teman harus tahu nih ya SOP dari tim pemadam kebakaran itu seperti apa, teknisnya seperti apa, dan apa yang harus teman-teman lakukan sebelum tim damkar itu datang. Simak videonya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Oke, nah Pak Budi, saya kan berapa kali nih ya lihat Pak Budi itu banyak sekali video-video teman-teman yang ada di masyarakat sekitar itu kurang percaya nih sama tim damkar, karena tim damkar itu suka datang telat ataupun suka seperti apa. Nah, saya lihat juga nih Pak Budi ini ya banyak sekali nih teman-teman Pak Budi ini ngajar di mana-mana gitu ya. Terus terutama ngajar juga di Mediatama nih, khususnya untuk peran pemadam kebakaran kelas D. Nah, siapa sih sebenarnya Pak Budi ini ya? Coba kita interview bareng-bareng nih teman-teman ya. Silakan Pak Budi, perkenalkan dulu. Oke, baik. Nama saya Budiman. Kebetulan saya bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan saya juga belum lama Pak Denny bertugas di Damkar. Baru berjalan 16 tahun. Waduh, 16 tahun. Jadi asam garamnya, manis pahitnya di Damkar ini udah saya rasakan. Jadi memang suka dukanya jadi petugas pemadam kebakaran itu sebenarnya kalau dibilang 50-50 enggak juga. Kebanyakannya ya dukanya daripada sukanya nih ya, karena kita bekerja membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Jadi memang tugas kita terus terang di saat ini namanya pemadam kebakaran dan penyelamatan, Pak. Jadi tupoksinya sudah luas. Oke. Ya, tidak hanya memadamkan api tapi juga penyelamatan. Ya, penyelamatan juga luas, juga banyak lagi ternyata Pak Denny. Jadi ada penyelamatan untuk manusia maupun hewan. Ya, yang lagi viral juga sekarang ini banyak pemadam kebakaran khususnya nih mengevakuasi sarang tawon. Sarang tawon aja di Betul. Ya. masuk bagian dari Dinas Pemadam Kebakaran gitu ya. Nah, itu baru tawon, Pak. Belum lagi ular. Ular juga. Nah, apalagi kan sekarang ini musim penghujan ini banyak hewan-hewan buas ini ternyata terbawa oleh arus air yang cukup deras dari pusatnya di hulu sana ke hilir. Pas kebanjiran kemarin Jakarta hampir tenggelam semua area itu. Wah, itu juga. Ular di mana-mana nih Mas. Ular di mana-mana. Tugas kita plus malah Pak Denny. Apa itu? Ya, sudah ada kebakaran di tempat banjir, mengevakuasi korban banjir dan mengevakuasi hewan-hewan buas. Tapi Pak, kenapa Pak ya? Masyarakat awam itu kadang bilang kayak gini, itu Dinas Pemadam Kebakaran tuh kok kerjanya pada saat ada kebakaran aja, tapi orang kadang bilang Dinas Pemadam Kebakaran ini gajinya gaji buta gitu loh. Itu gimana tuh maksudnya tuh? Tapi kerjanya cuman pas lagi ada kebakaran aja. Jadi kalau nggak ada kebakaran nggak kerja gitu. Itu gimana tuh Pak? Sebenarnya di belakang sana tuh sebenarnya tim pemadam kebakaran tuh kerjanya apa sih Pak? Ya, baik. Ini perlu saya luruskan lagi. Ini perspektif lama. Ya, pandangan orang zaman dulu mungkin seperti demikian ya, melihat petugas pemadam kebakaran ya tugasnya itu kebanyakan hanya menunggu panggilan kebakaran. Ya, itu dulu mungkin seperti itu Pak. Ya. Tapi sekarang seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman yang berkembang dengan pesat, ya, tugas pemadam kebakaran itu makin banyak. Ya, apa aja tuh Pak? Ya, salah satu itu tadi ya, adanya pencegahan, pemadaman dan penyelamatan. Jadi tiga tupoksi ini yang harus kita jalankan sesuai dengan
peraturan dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada kebakaran, kita melakukan tindakan pencegahan. Betul. Apa itu Pak kalau boleh tahu? Pencegahan ya itu kita melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi. Iya, preventif sosialisasi dengan mengadakan pendekatan ke masyarakat, memberikan arahan edukasi, tidak hanya kepada warga masyarakat di sekitar lingkungan yang hunian padat, tapi juga para penghuni daripada gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi ataupun industri. Yang bagaimana kita bisa mencegahnya, berarti melalui penyuluhan, komunikasi dan sosialisasi. Betul. Yang kedua apa tadi Pak? Pemadaman. Jadi kalau ada panggilan, ya, baru kita datang. Betul. Tapi Pak, kadang nih ya masyarakat awam itu suka jahil tuh Pak. Ya, kadang saya punya teman juga atau bahkan saya nih pribadi zaman dulu Pak ya, itu kita kan dulu sering ada telepon zaman dulu pakai koin nih Pak. Betul. Itu kan ada nomor telepon penting tuh. Betul. Itu sering banget itu kita kerjain tuh Dinas Pemadam Kebakaran gitu lah. Ataupun masyarakat awam di sini juga kadang walaupun nggak ada nomor telepon apa yang koin itu lagi, kadang masih juga ngerjain tim damkar. Pak, di sini ada kebakaran. Terus tiba-tiba ternyata kebakaran nggak ada. Itu SOP-nya gimana Pak untuk mengatasi orang yang jahil seperti itu Pak? Baik. Itu sampai saat ini pun masih suka ada seperti itu. Masih suka? Masih, tapi sekarang seiring kecanggihan teknologi, ya, kita segera nomor kontak kita yang terkenal dulu 113. 113 ya. Untuk menghubungi pemadam kebakaran ini sudah mulai dihapus. Diganti apa Pak sekarang? Sekarang dengan panggilan darurat 112. 112 iya. Darurat itu untuk semua atau ini hanya untuk damkar semua? aja? Untuk 112? semua. Iya. Apa aja Pak? Kejadian-kejadian kegawat daruratan. Seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, bencana alam, bahkan kriminalitas itu bisa menghubungi 112. Jadi 112 udah terkoneksi semua untuk semua keadaan darurat. Betul Pak. Tapi nanti si operatornya dia akan nyambungin langsung ke dinas itu atau gimana Pak? Iya. Jadi tergantung panggilan mana nih dari warga masyarakat ya untuk kepentingan tadi misalnya kegawat daruratan kebakaran pasti nanti akan dihubungi ke Dinas Pemadam Kebakaran. Namun operator dari 112 ini bukan dari pemadam kebakaran melainkan dari BPBD. Apa itu Pak? Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD. Ya, ini comment center dari 112. Itu semua daerah punya semua 112 atau hanya di DKI aja nih? Apa untuk nasional nih Pak? 112 udah panggilan nasional Pak. Panggilan nasional, walaupun misalkan saya ke Palembang nih, itu masih bisa 112 masih. Tanpa perlu saya telepon misalkan Palembang itu 0711 112 atau langsung 112 aja. Di mana Bapak Bedeni berada, 112 tanpa ada kode akses daerahnya bisa dihubungi. Gratis Pak Deni. Gratis ya? Gratis menggunakan handphone. Ya, itu jangan khawatir pulsanya makan kesedot. Ya, itu gratis. Ataupun Pak Deni tidak punya pulsanya, kuotanya nggak ada nih. Ya, bahkan SIM cardnya dicopot pun selama handphonenya masih bisa menyala, 112 ini masih terkoneksi. Tapi Pak, kadang nih ya, kalau kita telepon operator kadang susah masuk Pak. Misalkan, wah ini lagi sibuk, jaringan lagi sibuk, itu gimana tuh Pak? Emang bener nggak apa seperti Pak? Nah, kebetulan kalau di comment center 112 itu ada operator sekarang sudah banyak Pak. Sudah banyak? Ya. Oh, udah ditambah ya? Betul, karena itu tadi, kegawat daruratan kita ini kan berbagai macam. Jadi untuk operator juga di bidangnya sudah ada masing-masing. Oke. Jadi itu Pak Dini. Jadi Bapak jangan ragu untuk menghubungi 112 ini. Jadi 112 kita hubungin, lalu nanti dari operatornya akan menghubungi ataupun langsung menyalurkan informasi tadi ya ke bagian darurat tadi. Contoh misalnya ada kebakaran, langsung menghubungi dari tim damkar terdekat. Betul. Gitu Pak ya? Iya. Namun ya jangan sampai ya hubungan teleponnya apabila Bapak menghubungi 112 ini jangan sampai diputus dulu Pak. Oke. Karena nanti pihak dari operator akan meng-cross check balik. Oh, gitu. Jadi kita make sure lagi nih bahwa kejadian ini benar-benar ada. Jangan sampai kayak yang Pak Deni tadi awal bilang, buat mainan nih Pak. Iya, jadi mainan gitu. Karena kita basis dari 112 ini menggunakan satelit Pak. Di mana posisi Bapak berada. Oh, jadi langsung ke detect. Betul. Jadi kalau misalkan ada orang yang coba bohongin, jadi langsung ke detect tuh. Nah, pemerintah ada nggak nih Pak sanksi misalkan kalau ada orang yang nelpon yang nggak jelas terus
wah ini nipu nih. Nah itu bisa nggak Pak? Didetek langsung ditangkap tuh orangnya tuh biar jerak gitu Pak. Sudah ada kejadian seperti Sudah ada ya? Sudah Pak, sudah ada. Jadi sanksinya ada, diberikan kepada pemberi informasi palsu tadi. Beri informasi palsu. Nah itu Pak, jadi sudah ada beberapa di Jakarta pun sudah beberapa kejadian Pak. Ya anak-anak iseng. Iya. Ya gitu. Termasuk di bandara juga Pak. Misalkan kita misalkan ada yang iseng, wah ini ada bom, itu langsung keras banget Pak ininya, apa sanksinya. Betul. Mungkin mirip seperti itu Pak Hampir ya. sama Pak, walaupun kita menjalani ada beberapa proses tahapan. Nah, tahapan itu nanti pihak dari 112 dapat laporan dari petugas yang meluncur ke TKP, ternyata kejadiannya bohong. Oke, nanti akan diselidiki nomor telepon tadi yang menghubungi tadi. Nah, si penelpon posisinya di mana, ada di mana itu terdetek Pak. Oke, good. Ketika tim damkar sampai ke lapangan yang ada kebakaran ya atas informasi dari si pelapor itu ada kejadian viral di sana itu mungkin Bapak sini atau tim Bapak yang dilempari, ada yang dilempari pakai ember, ada juga yang dilempari batu bahkan gitu. Alasannya apa? Banyak sekali masyarakat tuh nggak tahu nih Pak sistem pemadaman api kalau terjadi kebakaran itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik Pak Denny, kenapa sih warga masyarakat kalau ketika petugas pemadam kebakaran sampai di TKP-nya emosi? Emosi ya? Ya, emosi. Saking emosinya Pak, petugas ini jadi sasaran warga masyarakat atas kemarahannya. Jadi sebenarnya kita juga tidak akan menyalahkan warga masyarakat tersebut, tapi petugas sangat menyayangkan kenapa itu harus terjadi. Karena awal mulanya juga kita menerima informasi awalnya itu kejadian pasti sudah besar Pak. Ya, warga masyarakat tidak mungkin pada saat kejadian ini mau menghubungi siapa, nggak mungkin ke arah pemadam kebakaran. Pasti mereka menyelamatkan diri dulu, ya menyelamatkan harta bendanya ataupun keluarganya, manusia yang ada di sekitarnya. Itu yang mereka pikirkan. Nah. Jadi dia hanya fokus pada semua barang-barangnya harus diselamatin gitu ya. Betul, itu tapi sebenarnya seperti apa Pak kalau untuk SOP-nya sendiri? Oke, SOP-nya sendiri ya. Sekarang Pak di lingkungan warga masyarakat ini hampir rata-rata Pak di Indonesia ini sudah terbentuk namanya Balakar Pak. Balakar. Iya. Apa itu Pak? Atau Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran. Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran. Iya. Jadi warga masyarakat yang tinggal di daerah padat hunian rawan kebakaran ya, itu dibentuk tim Balakar. Tim Balakar di dekat sana. Iya, di lingkungannya warga. Iya. Oke. Jadi tim Balakar inilah yang akan gerak cepat kalau misalkan ada kebakaran di daerah mereka gitu Pak ya. Betul. Jadi sebagai ujung tombaknya Pak, di lingkungan warga masyarakat tadi, daerah padat hunian, tim Balakar inilah yang akan berbuat terlebih dahulu, memadamkan api serta mengevakuasi. Ya. Lah, tidak hanya memadamkan api tapi di Balakar juga akan menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Oh, jadi lebih efektif di sana. Betul, ya. Jadi sudah terbentuk Pak, ya tim tanggap daruratnya di lingkungan masyarakat ini. Tapi bagaimana dengan alatnya Pak? Apa memang sudah disediakan oleh pemerintah atau memang dia beli sendiri patungan antar warga kayak gitu? Bagaimana Pak? Baik, jadi kalau untuk alat peralatan ini di beberapa daerah, khususnya di kota-kota besar Pak, itu dari pemerintah daerahnya sudah menghibahkan peralatan atas usulan dari warga masyarakat sendiri, permintaan dari warga masyarakat untuk disiapkan alat pemadam kebakaran. Nah, itu Pak. Kalaupun tidak ada warga masyarakat tim Balakar tadi Pak, ya seperti di daerah Kalimantan. Bapak tahu lah kalau di Kalimantan banyak sekali tuh pemadam swasta lah kalau kita bilang itu Balakarnya Pak, mereka secara sukarelawan membeli sendiri peralatannya Pak. Nah, itu Pak, jadi mereka secara sukarela dengan kantongnya sendiri membeli peralatan tadi. Oke. Nah balik lagi Pak ke kasus yang tadi Pak, mungkin Pak Budi tahu persis nih kasusnya yang kemarin Bapak dilemparin atau tim Bapak dilemparin oleh warga itu sebenarnya masalahnya itu emosi warga itu karena apa nih Pak? Kan ada
warga tuh kan nggak tahu Pak, sistem pemadaman api itu kan tidak langsung ke titik apinya, itu seperti apa Pak maksudnya Baik. Pak? Ya, ini memang persepsi masyarakat ketika pemadam memadamkan kebakaran sampai di TKP, Pak. Memang kalau petugas pemadam kebakaran memang sudah punya SOP, Pak, tekniknya untuk teknik pemadaman yang tidak diketahui oleh seluruh masyarakat. Ya, warga masyarakat itu kebanyakan tahunya pemadam datang, gelar selang, langsung disemprotkan airnya ini ke titik api. Padahal ke rumah yang terbakar tadi. Ke rumah yang terbakar tadi. Padahal kalau pemadam kebakaran punya teknik tersendiri. Jadi yang belum terbakar inilah yang kita amankan, Pak. Oke. Ya. Jadi yang sisi kiri, sisi kanannya. Betul. Disemprot Kiri, dulu. kanan, depan, belakang, yang kira-kira mungkin terjadi perambatan nantinya kita akan blokir dulu, Pak. Ya. Kita siram dulu, kita basahi dengan air. Dibasahi semua dulu. Betul. Supaya api yang tadi tidak nyamber gitu Pak. Betul, tidak ada perambatan. Oke. Nah, jadi perambatan api ini kan macam-macam, Pak. Mm-mm. Kalau kita lihat itu ada beberapa macam, ada namanya radiasi, Mm-mm. konduksi ataupun konveksi. Inilah rambatan-rambatan panas, Pak. Mm. Nah, jadi warga masyarakat tidak tahu itu, Pak. Yang pasti kalau warga masyarakat datang, pemadam kebakaran langsung ke titik apinya. Tapi kita melihat, nih, kiri kanannya membahayakan nggak? Membahayakan nggak buat yang lain? Betul. Gitu ya? Ya kalau apinya sudah meluas, Pak, gara-gara salah tadi untuk proses pemadamannya, kita juga yang jadi korban lagi, tambah lagi, Pak. Seperti tadi, ya. Kita intinya jangan sampai air itu terbuang percuma. Oke. Nah, kalau air terbuang percuma, Pak, ya kita semprotkan ke titik api. Itu, Pak, kalau Pak Denny tahu, kapasitas mobil pemadam kebakaran dari yang terkecil ukuran 2.500 liter sampai yang terbesar itu 10.000 liter. 2.500 liter dengan tekanan 7 bar, Pak. Iya. 3 menit sudah habis. 3 menit Pak. Iya. Jadi gimana Pak dapat airnya? Nah. Sisanya itu. Sisanya itu. Kalau misalkan tempat warga itu sempit itu Pak, terus masuk ke lorong-lorong, airnya di mana itu Pak ngambilnya? Sumber air, Pak, kalau di pemukiman warga yang padat hunian ini kita cari yang terdekat. Di situ ada sungai, di situ ada mungkin selokan, ataupun di daerah situ dekat ada kolam pemancingan, danau kecil, itu bisa kita jadikan sumber air. Satu mobil untuk pemadam kebakaran itu kira-kira berapa meter Pak? Emang sampai Pak ya untuk menyedot tempat-tempat terpencil kan? Biasanya kan rumah-rumah warga itu kan sempit-sempit Pak kadang, apalagi kalau di daerah-daerah yang padat penduduk itu Ya. Pak. Baik, kalau pemadam kebakaran, Pak, di dalam mobil pemadam kebakaran yang paling terkecil ukuran 2.500 itu kita siapkan sebanyak 15 roll selang. 15 roll selang, Iya. itu total berapa meter Pak? Ukuran 2,5 in kali 2,5 20 meter. 20 meter. Iya. Berarti kan 100 meter lebih, Pak. 100 meter lebih, oh panjang Ya. juga ya. 100 meter lebih. Nah, dari sumber airnya, nah, tergantung, Pak. Kalau sumber airnya jauh, kita buat sistem pola pemadaman namanya statis. Jadi di Statis. mobil pemadam yang paling depan memang datang duluan Sudah itu. ada air. Ya, untuk nyerang. Oh, untuk nyerang. Ya, jadi SOP-nya kita, Pak, Heeh. itu pemberangkatan awal 3 unit. 3 unit sudah berisi air semua. Semua sudah berisi air. Oke. Sambil menunggu backup yang lain. Kalau Iya. sekiranya apinya membesar, itu akan ditambah unit-unit yang lain. Tambah unit yang lain. Ya, sampai ke sumber air, Pak. Mm-mm. Kita cari sumber air yang terdekat. Mm-mm. Nah, itu jadi kita istilahnya mobilitasnya itu berjalan untuk pemadaman. Kalau mobilitas berjalan itu dinamis. Oke. Nah, itu yang di sistem dinamis ini ya, Pak, yang membuang-buang waktu. Kita kan nggak boleh meninggalkan api sebentar ataupun 3 menit awal lah. Misalnya kalau kita sambil pemadaman 3 menit awal. Ingat, Pak, api 3 menit awal itu panas derajatnya sudah sampai 400. 400 derajat Celcius. Betul, 400 derajat Celcius. Bayangkan kalau kita tinggal sebentar, pasti api akan Besar. besar. Butuh waktu berapa lama mobil itu mencari sumber air sampai penuh, datang lagi ke TKP muter. Itu kalau mobil airnya sedikit Pak ya. Kalau banyak kan bisa langsung statis ya. Betul. Jadi kalau tim damkar sendiri kalau ada warga yang seperti itu marah-marah itu apa yang Bapak lakukan nih Pak dari tim damkar? Ya, seperti arahan dari pimpinan, Pak, kalau ketika kita bertemu dengan warga masyarakat yang emosi, ya kita yang ada di TKP ini juga jangan terpancing emosinya, Saya Pak. terpancing ya. Padahal di dalam hati juga dongkol, Pengen kesel gitu, pengen marah, Pak. Tapi kita ya itu, kita melayani masyarakat Iya. yang sedang dalam kena musibah. Iya. Ya,
wajar Pak, kita juga memaklumi mereka marah. Ketika melihat warga masyarakat itu marah, ya kita ya tetap mengikuti apa kemauan mereka. Seperti misalnya kalau kekurangan air Pak, kayak kemarin kan yang saya tadi bilang, mobil pemadam kebakaran ini walaupun dengan kapasitas air menurut mereka banyak bawa air, tapi dia nggak tahu berapa menit habisnya. Berapa menit habisnya? Karena Pak di tempat kebakaran kita itu gelar selang itu banyak Pak, bukan hanya satu atau dua, bisa berapa outlet yang kita buka dari unit pemadam kebakaran. Ya, jadi itu kita bagi. Contoh maksimalnya kalau ukuran 10.000 liter. 10.000 liter maksimal kita bisa buka 6 outlet ukuran 2,5 in dengan tekanan 5 bar. Itu paling 5 menit Pak habis 10.000 liter Pak. 10.000 ya. Dengan 6 outlet. Apalagi kalau menggunakan monitor kan yang ada di atas mobil pemadam. Itu lebih banyak lagi pengeluarannya. Itu kadang kalau kita pakai yang atas, satu outlet yang dari atas itu cuma ya sama 5 menit Pak, sudah habis. Ketika air sudah habis, warga masyarakat sama teriak-teriak minta airnya dinyalakan lagi. Itu padahal kita menunggu suplaian air lagi dari belakang, dari unit-unit yang tiba gitu Pak. Jadi gimana nih Pak Budi? Jadi kalau warga itu apa yang tips-tipsnya nih yang harus kalau misalkan terjadi kebakaran tuh apa yang menurut Pak Budi harus dilakukan oleh warga nih saat ini, tindakan cepatnya? Apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat ataupun para penghuni bangunan ketika terjadi kebakaran untuk membantu kelancaran tugas dari pemadam kebakaran, berilah akses jalan Pak. Akses jalan itu yang penting ya. Akses jalan yang mudah dijangkau oleh unit-unit pemadam kebakaran. Oke. Jangan sampai ada hambatan Pak di jalan ini untuk petugasnya. Semakin bebas hambatan, kerja kita semakin cepat. Dan yang kedua, petunjuk arah sumber air. Sumber air Pak. Biasanya orang-orang ini kalau sudah kebakaran kan lupa memberikan informasi sumber air. Karena ya itu tadi, kapasitas air kita terbatas. Karena orang udah panik Pak, biasanya justru ada kebakaran di sana, justru semakin ramai orang mendekati itu area kebakaran itu, jadi susah nih aksesnya nih. Ya, itu tadi peran daripada Balakar tadi Pak. Balakar. Iya, membantu kita Pak, memberi pemahaman kepada masyarakat. Kesadarannya kita buka nih dengan tim-tim Balakar untuk pemadam kebakaran apa sih yang bisa dibantu. Oke. Juga pada saat membantu petugas pemadam kebakaran, ya jangan mengambil peralatan yang ada di mobil pemadam kebakaran. Ini Pak, yang masih sering kita jumpai. Ketika mobil pemadam datang, baru datang Pak, udah minta langsung dibuka nih apa peralatan, main tarik selang, main ambil nozzle. Pengennya itu cepat membantu Pak, Betul. tapi nggak tahu tekniknya. Itu gitu dia ya. Itu justru membahayakan kan? Betul. Karena mereka tidak tahu Pak apa yang ancaman terjadi di lokasi kebakaran. Ini Pak, kalau petugas pemadam kebakaran sendiri sampai di TKP-nya nih Pak, tempat kejadian kebakaran, itu tidak langsung memadamkan apinya menggunakan air, tapi dilihat dulu listriknya. Listriknya harus padam dulu. Padam dulu. Oh, iya, karena kan listrik bisa ngalir lewat air. Nah, itu air itu kan penghantar arus listrik Pak. Iya. Ya, jangan sampai nanti petugasnya mau memadamkan, ternyata petugasnya yang padam Pak. Nah, itu. Iya, jadi memang air itu memang sangat cepat untuk mengalirkan listrik, ya kan? Jadi kalau si pemadamnya nggak tahu, bisa dia sendiri yang mati, bahkan si warga pun Pak, ya kan? Kalau emang nggak tahu, berarti dia juga bisa kena dong Pak ya. Betul Pak. Memang itu dia, makanya petugas pemadam kebakaran di TKP-nya nih, sampai di TKP-nya, kenapa kok nggak mau memadamkan langsung ke titik apinya? Karena di titik api ini banyak risiko dan ancamannya. Gitu loh. Termasuk juga saya ngeliat tuh kalau ada kebakaran itu kacanya tuh harus dipecahin semua dulu Pak ya, katanya ya. Oksigen harus masuk dulu katanya gitu Pak, daripada enggak ya langsung ya. Itu malah kalau ingat Pak, teori segitiga api. Ya. Jadi teori segitiga api itu adanya benda, bahan bakar, dan udara. Udara, oksigen. Oksigen ini. Jadi kalau ketiganya ini terhubung menjadi satu, terbentuklah api. Nah, ketika apinya akan kita padamkan,
berarti ada salah satu unsur yang harus kita pisahkan. Harus dipisahkan. Bukan malah semakin dibuat tambah besar dengan memecahkan kaca tadi Pak, ataupun merubuhkan bangunan yang kira-kira jangan ya. Ya, tipsnya itu dari pemadam kebakaran, berikanlah petugas kesempatan untuk memadamkan terlebih dahulu. Tapi gimana misalkan ada orang teriak Pak di dalam rumah itu? Kan warga kan panik tuh Pak, pengen nyelamatin itu kan, dia langsung asal dobrak aja itu rumah gitu atau kaca kan, justru padahal di situ ada api yang siap menghantam orang itu Pak kadang. Gimana Pak kalau? Jadi kalau ada ini misalnya di tempat ini ada yang terjebak. Terjebak di dalam rumah yang terbakar. Iya. Nah, petugas pemadam kebakaran kalau mendengar laporan seperti itu, kita lakukan tindakan penyelamatan terlebih dahulu Pak. Jadi tindakan penyelamatan dulu baru nyemprot api. Betul sekali. Penyelamatan dulu, penyelamatan jiwanya, baru laksanakan proses pemadaman. Gitu. Ataupun kita bisa bersamaan. Nah, yang pasti untuk petugasnya ini harus aman. Harus aman dulu. Iya, untuk mengambil tindakan penyelamatan tadi. Jadi APD-nya harus lengkap semua nih Pak. Harus Pak. Petugas itu harus lengkap mulai dari kepala sampai ke kaki ini Pak. Ya. Itu helm, fire helmet, fire jacket, bahkan Pak menggunakan SCBA. SCBA. Iya. Karena nggak ada oksigen di dalam itu. Betul. Ya? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Karena apa? Ya itu tadi, api itu seperti makhluk hidup juga butuh oksigen. Butuh oksigen. Ketika oksigennya ini dihisap oleh api ini, api. Nah, maka di dalam ruangan tersebut oksigen kurang dan petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan. Bisa SCBA. pingsan juga ya petugas di sana kalau nggak pakai SCBA Pak ya. Tidak hanya kekurangan oksigen, tapi juga panas Pak. Panasnya ya. Iya. Jadi banyak resiko ancaman untuk petugas. Nah, jadi harus lengkap Pak. Yang pasti kita ini melihat resikonya terlebih dahulu untuk melaksanakan tugas. Kalau dengan APD yang lengkap, sudah menurut kita aman, baru kita laksanakan tugas tadi. Terus Pak, ini ngomong-ngomong nih Pak Budi ini bisa nyemplung ke bagian damkar ini, ceritanya gimana nih Pak? Kok bisa spesialis jadi leadernya para tim pemadam kebakaran gimana nih Pak? Ceritanya panjang Pak. Sebetulnya sebelum di pemadam kebakaran sekarang ini saya Pak. Dulu saya waktu sekolah Pak, di belakang sekolah saya ada kebakaran. Oh gitu ceritanya? Iya, waktu SMA Pak, belakang sekolah saya terbakar. Kan ada satu rumah terbakar. Ketika saya dievakuasi Pak oleh pihak sekolah, suruh keluar karena berdekatan sekali Pak, hampir nempel dengan sekolahan dan sebagian kantin sekolah udah kena Pak. Kita udah keluar melihat rombongan mobil pemadam kebakaran ini dan petugasnya, wah keren Pak, saya ngeliat gagah, cakep banget ini gitu kan. Jadi terinspirasi ya? Sigap gitu kan, gerak cepat gitu kan. Saya berpikir bisa nggak saya seperti itu. Tapi itu cuma selintas saja tadinya Pak. Saya nggak punya pikiran menjadi cita-cita seorang pemadam kebakaran. Jadi kalau sekolahnya itu di mana Pak dulu Bapak? Sekolah apa? Pemadam kebakaran ini? Masuk iya, pemadam? atau ceritanya Bapak bisa nyemplung ke pemadam kebakaran tadi kan ngelihat ada di sekolahnya ada kebakaran, terus Bapak melihat wah itu menjadi inspirasi nih buat saya untuk bisa jadi seperti mereka gitu loh. Terus Bapak ceritanya gimana nih Pak setelah terinspirasi itu? Baik, jadi ceritanya ini saya nggak langsung nyemplung ke pemadam kebakaran setelah itu Pak. Saya setelah lulus sekolah SMA, saya kuliah Pak. Kuliah lanjut ke baru kerja. Kerjanya pun saya alhamdulillah dulu Pak, lulus kuliah langsung kerja. Nah, alhamdulillah, cuman ini saya banting setir keluar dari jalur saya kuliah. Kuliah di mana Pak dulu? Saya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta, kebetulan ngambil jurusannya ini di fakultasnya ilmu sosial ilmu politik. Sospol hubungan internasional. Tapi kerjanya itu saya masuk ke salah satu kontraktor Pak, oil and gas. Jadi Bapak masuk ke kontraktor oil and gas? Iya, nyemplung lah saya di awalnya itu masuk di bidang di pergudangannya Pak. Pergudangan, logistiknya mereka. Salah satu oil and gas yang ternama Pak, waktu itu namanya masih Caltech, bukan Chevron kayak seperti sekarang. Dulu saya di daerah Duri Pak.
Itu pertama kali saya kerja. Setelah itu, karena mungkin saya banyak bergaul dengan orang asing, alhamdulillah bahasa Inggris agak sedikit lancar waktu itu kan. Ketertarikan dari salah satu pimpinan asing saya, Pak. Saya dipindah alih tugaskan Ke bagian HSE, Pak. HSE. Nah, ini dia makanya saya banting setir jauh ini saya bilang nih kan. Waduh, ya udah Di tadi tekun. HSE berarti di bagian K3 ya berarti. Betul. Berapa lama Pak dari Bapak kerja di bagian logistik pindah ke HSE? Dari logistik ke HSE itu kurang lebih nggak nyampe 2 tahun, Pak. 2 tahun. Iya. Saya 2 tahun pindah ke HSE. Iya, HSE. Di situ saya banyak belajar lagi, Pak, mengenai safety. Safety. Iya. Jadi offshore. Offshore. Wih, Dari onshore ke offshore. onshore ke offshore. Iya. Umur berapa Pak itu? Masih muda, Pak. Yang udah ya. Masih muda lah, masih 20-an? senang jalan. Iya, 20-an. Masih senang jalan-jalan dan belum berkeluarga waktu itu, Pak.